Selamat datang kembali di penjelajahan mendalam kita. Hari ini kita mau fokus ke satu cerita pribadi yang, wah, luar biasa ya, dari bukunya Steven Hassan, Combating Cult Mind Control. Betul. Sumber kita kali ini bab spesifik tentang pengalaman dia sendiri nih, perjalanannya masuk terus keluar dari gereja unifikasi atau yang dikenal juga Moonies. Ya, ini benar-benar dari sudut pandang orang pertama ya. Jadi misi kita sekarang itu memahami lewat kacamata pengalaman Hasan ini, seperti yang dia tulis ya, gimana sih seorang idealis itu bisa terjebak dan taktik apa aja yang dia alami langsung. Kita nggak analisis kelompoknya secara luas, tapi fokus ke cerita pribadi dia di sumber ini. Tepat sekali. Jadi coba Anda bayangkan ya, Anda mahasiswa, umur 19, penuh cita-cita, idealis banget, terus didekati orang-orang yang kelihatannya sevisi, ramah. Gimana coba obrolan santai di kantin itu bisa jadi langkah pertama ke kehidupan yang wah beda banget, bahkan mungkin sampai terputus dari diri Anda yang dulu. Nah, kita telusuri nih gimana ini terjadi sama Steven Hassan. Sebelum dia direkrut itu kondisinya gimana sih dia? Sumbernya tuh ngasih gambaran yang cukup jelas ya. Jadi umur 19, mahasiswa, tapi dia lagi ngerasa agak gimana ya, agak hampa gitu loh dengan ide cuma ngejar karir bisnis kayak ayahnya. Oh gitu. Dia lagi kayaknya nyari sesuatu yang lebih dalam, bertanya-tanya soal Tuhan, soal penderitaan, apa sih peran saya di dunia ini? Ada semacam urgensi gitu buat bikin kontribusi besar buat kemanusiaan. Wah, idealismenya kuat banget ya berarti. Dia peduli isu sosial, politik, lingkungan, bahkan udah jadi orang tua asuh buat anak di Chili segala. Iya, tapi dia ngerasa itu tuh belum cukup. Sumber juga nyebut kalau dia itu agak kesepian, lebih suka sendiri. Nah, kombinasi idealisme tinggi sama sedikit rasa terasing ini kayaknya jadi semacam celah gitu ya. Betul. Kondisi kayak gitu kan sering digambarkan sebagai momen kerentanan situasional ya. Bukan berarti karakternya lemah, tapi kondisi hidupnya lagi bikin dia lebih terbuka sama koneksi baru. Apalagi kalau koneksi itu menjanjikan makna dan komunitas. Nah, bener banget. Dan koneksi itu datangnya pas di kantin kampusnya. Iya, pas dia lagi baca buku, dideketi 3 wanita Jepang sama 1 pria Italia Amerika. Katanya sih ramah, pakaiannya juga biasa aja kayak mahasiswa lain. Mereka bilang bagian dari One World Crusade, komunitas anak muda global gitu. Dan ini penting nih, pas ditanya soal agama, mereka nyangkal keras. Nah, itu poin krusial ya dari penipuan awal yang Hasan alami. Dibilangnya fokus ke isu sosial dan budaya, bukan agama sama sekali. Ini kan pas banget sama idealismenya dia. Iya, jadi dia terkesan dong ya, visi satu dunia penuh cinta dan hormat gitu. Malamnya, dia datang ke pertemuan mereka. Suasananya itu katanya positif banget, energik. Ada sekitar 30 orang dari berbagai negara, rasanya tuh kayak keluarga global. Ini nyegerin banget buat dia yang sebelumnya lagi agak depresi. Terus mulailah apa yang disebut love bombing itu ya. Nah, ini dia. Taktik kunci yang sering banget disebut kalau kita ngomongin kelompok kayak gini. Si Hasan ini dibanjiri pujian terus-menerus. Kamu baik, kamu pinter, dinamis. Intinya, love bombing itu kan ngasih validasi dan penerimaan yang intens banget. Sampai targetnya itu terikat secara emosional. Jadi susah nolak nantinya. Dan permintaan itu akhirnya datang ya, undangan ke retreat akhir pekan. Dia nolak awalnya, karena kerja kan, tapi ditekan terus suruh janji bakal pergi kalau ada waktu luang. Dia setuju aja, mikirnya toh nggak bakal pernah senggang gitu kan. Tapi terus ada insiden penyanderaan itu pas dia mau pulang. Wah, ini momen yang cukup dramatis ya di ceritanya. Belasan anggota lari keluar rumah, nggak pakai sepatu padahal lagi dingin bulan Februari, terus ngepung mobilnya Hasan. Gila ya. Nuntut janji supaya dia balik lagi besok malam. Hasan sendiri mikir mereka ini gila, tapi akhirnya setuju juga karena nggak mau ngerasa bersalah kalau ada dari mereka yang sakit gara-gara dia. Ini contoh gimana rasa bersalah bisa dimanipulasi banget. Ujung-ujungnya dia beneran ikut lokakarya akhir pekan itu. Tapi ada kejutan lagi. Baru pas nyampe di gerbang properti mewah di Tarrytown, New York, dia dikasih tahu kalau ini lokakarya gabungan dengan gereja unifikasi. Wah, langsung merasa tertipu pasti ya. Jelas, mau pulang tapi ya gitu lagi, kejebak. Nggak ada transportasi buat balik ke kota malam itu. Lingkungan lokakaryanya itu, menurut cerita Hasan, sangat terkontrol. Jadwalnya padat dari pagi sampai malam. Aktivitas kelompok terus-menerus. Privasinya minim banget. Bahkan pas tidur aja di ranjang susun, desak-desakan gitu.
Terpisah ya cowok-cewek? Iya, terpisah. Dan yang penting nih, pendatang baru kayak dia itu selalu diawasi anggota lama. Rasionya kira-kira 3:1. Nggak boleh ngobrol sama sesama pendatang baru tanpa diawasi. Jadi informasi sama interaksi itu dikontrol ketat banget. Mereka juga disuruh ngisi lembar refleksi gitu ya, tentang pikiran dan perasaan. Yang dia isi dengan polosnya waktu itu. Suasana terkontrol gini kan pasti membatasi ruang buat mikir kritis sendirian ya. Terus mulailah indoktrinasi intensif lewat ceramah berjam-jam. Iya, ceramah dari namanya Mr. Miller. Digambarkan karismatik gitu orangnya. Dia nyajiin doktrin yang kompleks soal prinsip ilahi, sejarah, dunia spiritual. Tapi kuncinya, menurut Hasan, ada di taktik penundaan pertanyaan. Oh gimana tuh? Jadi setiap kali ada yang nanya kritis, jawabannya selalu, oh pertanyaan bagus, itu nanti akan dibahas di ceramah berikutnya. Gitu terus. Jadi nggak pernah kejawab saat itu juga ya? Enggak. Akibatnya, peserta terus dijejali materi baru tanpa sempat memproses keraguan mereka soal materi sebelumnya. Ini mulai bikin konflik batin di dalam diri Hasan. Dia jadi mulai ragu sama dirinya sendiri ya, bukan sama kelompoknya. Nah, persis. Dia mulai mikir, apa ada yang salah ya sama aku? Kok cuma aku yang ragu? Apa aku kurang spiritual? Ini titik balik psikologis yang penting banget. Keraguan dari luar berubah jadi keraguan ke dalam diri. Ini buka pintu lebih lebar lagi buat nerima doktrin mereka. Jadi dia mulai dengerin lebih serius deh. Iya. Terus, minggu malam dia pengen pulang kan, tapi ditahan lagi. Katanya, besok itu hari paling penting. Hari ketiga itu klimaksnya. Ada ceramah sejarah restorasi. Isinya apa tuh? Klaimnya sih punya peta akurat rencana Tuhan. Ada pola siklus sejarah yang katanya terbukti ilmiah. Kesimpulannya, Mesias kedua itu udah datang antara tahun 1917 sampai 1930. Terus disebut nggak siapa orangnya? Nah itu dia, nggak disebut siapa. Jadi Hasan pulang dalam keadaan capek banget, bingung. Antara gembira, mungkin mikir, wah jangan-jangan Tuhan nyiapin aku buat ini. Tapi juga skeptis, mikir ini semua kayak lelucon aja. Kelelahan fisik, mental, dibombardir informasi, manipulasi emosi, itu bikin dia jadi sangat rentan. Lalu gimana soal penipuan di awal tadi? Kan dia merasa dibohongi tuh soal sifat religius kelompoknya. Dia konfrontasi nggak? Iya, dia nanya. Dan jawaban mereka itu inti dari konsep yang kemudian Hasan sebut sebagai penipuan surgawi atau heavenly deception. Gimana tuh jawabannya? Mereka malah nanya balik, kalau kamu tahu dari awal ini kelompok agama, apa kamu bakal datang? Hasan jujur ngaku, mungkin nggak bakal datang. Oke. Anak setan demi menjalankan kehendak Tuhan. Berhentilah berpikir dari sudut pandang manusia yang udah jatuh. Pikirkan dari sudut pandang Tuhan, gitu katanya. Bahkan mereka pakai kutipan Alkitab buat pembenaran. Wah, ngeri juga ya. Ya dampaknya dengan dia menerima cara dia ditipu itu. Betul. Dia secara nggak sadar jadi siap juga buat menipu orang lain demi tujuan yang dianggap lebih tinggi itu. Menurut Hasan, penipuan surgawi ini jadi kayak norma aja gitu di sana. Dipakai buat rekrutmen, penggalangan dana, hubungan masyarakat. Moralitas yang lama jadi nggak relevan dibanding tujuan akhir mereka. Ini contoh klasik ya, gimana ideologi bisa dipakai buat merasionalisasi perilaku yang tadinya dianggap salah. Kontrol pikiran memang seringkali melibatkan pendefinisian ulang moralitas kayak gini. Seperti yang dijelasin Hasan dari pengalamannya. Iya, persis. Oke, jadi kita udah bahas awal mula dia masuk ya. Sekarang gimana sih kehidupan dia di dalam sebagai anggota penuh? Sumber menggambarkannya itu kayak hidup dalam kabut kecepatan tinggi ya. Wah, iya. Benar-benar gitu. Kelelahan kronis, tidurnya cuma 3-4 jam semalam katanya. Terus semangat karena indoktrinasi, ditambah beban emosional, aktivitas utamanya ya merekrut orang baru, ngasih ceramah, sama fundraising. Fundraising tuh ngapain aja? Jualan bunga atau pernak-pernik di jalanan, seringkali berjam-jam, tanpa henti. Ada juga aspek politiknya yang kuat loh. Hasan cerita dia pernah ikut demo dukung Nixon pas skandal Watergate itu. Atas nama kelompok samaran ya. Iya, pakai nama kelompok samaran. Ironisnya, ayahnya dia yang dulu pro-Nixon waktu itu udah berbalik jadi anti. Si Hasan yang dulunya anti, sekarang malah ngebela Nixon atas nama Tuhan. Ini nunjukin banget gimana anggota bisa dimobilisasi buat agenda politik pemimpin mereka dengan kedok yang beda-beda. Aktivitas lain yang menonjol itu fundraising yang ekstrim ya. Hasan pernah ditugasin di tim penggalangan dana di Manhattan.
Kerja bisa 21 jam sehari di area yang berbahaya. Gila, 21 jam? Iya, dia bahkan cerita pernah hampir dirampok di Harlem, udah dianjam pakai pisau, tapi dia nolak nyerahin uangnya karena itu uang milik Tuhan. Rasa misinya buat nyelamatin dunia dari setan dan komunisme itu udah kuat banget tertanam di pikirannya. Rutinitas kayak gitu, ditambah kurang tidur parah, tekanan rekrutmen yang konstan, katanya minimal 1 orang per bulan per anggota, terus harus ikutin adat baru kayak bungkuk, duduk berlutut. Ditambah lagi, indoktrinasi fobia, kayak ketakutan sama roh tidur jahat yang bisa nyerang kalau fokus ke moon goya. Semua ini menciptakan lingkungan kontrol yang total banget. Ini mencerminkan apa yang nantinya Hasan pelajari sebagai kriteria kontrol pikiran dari Robert J. Lifton. Kontrol perilaku, informasi, pikiran, dan emosi. Lifton itu psikolog yang neliti soal thought reform itu kan ya? Betul, terutama pada tahanan perang. Dia mengidentifikasi pola-pola umum dalam lingkungan yang totaliter gitu. Lingkungan kontrol total ini akhirnya pecah gara-gara sebuah kecelakaan ya? Tanggal 23 April 1976, dini hari. Iya, Hasan nyetir van sendirian. Padahal dia udah 2 hari nggak tidur, habis jemput anggota lain yang fundraising semalaman. Karena doktrin roh tidur itu, biasanya harus ada teman shotgun kan kau sendirian? Nah, kali ini dia sendirian. Iya, dia ketiduran pas nyetir, nabrak. Kakinya patah parah banget. Kecelakaan ini jadi pintu buat keluarganya ya. Mereka bisa bawa dia pulang buat dirawat. Disinilah proses deprogramming dimulai. Istilah deprogramming ini kan merujuk ke upaya buat ngeluarin seseorang dari pengaruh kelompok yang dianggap manipulatif ya. Tapi Hasan awalnya nentang keras banget. Dia udah diindoktrinasi kalau deprogrammer itu tentara setan. Dia cerita awalnya nolak keras, bahkan ngancem mau matain kakinya lagi. Tapi karena permohonan ayahnya, akhirnya dia setuju buat tinggal 5 hari dan dengerin cerita dari ex-anggota. Dan yang bikin dia kaget, ternyata ex-anggota ini nggak kayak iblis yang digambarkan kelompoknya. Mereka tuh hangat, peduli, tetap idealis, dan kelihatan bahagia udah keluar. Ini pasti bikin disonansi kognitif ya. Iya, konflik mental karena kenyataan nggak sesuai sama keyakinan yang udah ditanamkan. Prosesnya sendiri penuh perlawanan katanya. Hasan berdoa dalam hati, nyanyi lagu Munis, menyangkal terus. Titik pentingnya itu pas mereka ngebahas buku Lifton soal thought reform. Hasan mulai ngelihat ada kesamaan antara metode Munis sama metode komunis Cina yang ditulis Lifton. Mulai muncul pertanyaan di kepalanya. Masa sih Tuhan perlu pakai taktik setan? Istilah thought stopping juga relevan di sini ya, teknik buat ngeblokir keraguan itu. Betul, dia kan udah terbiasa ngelakuin itu. Kalau ada keraguan langsung doa atau nyanyi dalam hati buat ngilangin pikiran kritis. Ada momen krusial lain pas ngebahas Hitler. Hasan ingat dia pernah ngomong, "Saya nggak peduli Moon kayak Hitler, saya ikut dia." Pas dia dengar dirinya ngakuin itu lagi, dia merasa ngeri sendiri, walaupun coba dia tekan. Momen saklar lampunya atau pencerahannya datang di hari terakhir. Iya, tim di programming itu ngebacain pidato Moon yang kedengeran sangat hipokrit. Soal orang Amerika. Sementara di depannya duduk ex-anggota Amerika yang baik-baik aja. Kontradiksi ini, ditambah akumulasi kelelahan dan diskusi-diskusi sebelumnya, akhirnya ngejebol pertahanannya dia. Gimana rasanya pas itu? Hasan ngugambarinya, kayak pikirannya tiba-tiba kebuka gitu. Terus nangis hebat, sakit kepala luar biasa. Katanya itu malam paling menyakitkan dalam hidupnya. Tapi itu jadi awal kebebasannya. Pemulihan setelahnya juga nggak gampang ya. Dia cerita kesulitan baca, kan selama 2 tahun lebih cuma baca literatur Munis. Terus depresi, merasa bersalah banget sama keluarga, sama orang-orang yang pernah dia rekrut. Rasa bersalah itu yang justru mendorong dia nyari jawaban. Dia baca semua hal tentang gimana dia bisa terindoktrinasi. Pertemuannya sama Robert J. Lifton sendiri juga penting banget kan? 6. Pengalamannya sendiri ngebentuk pendekatannya. Dia bergerak dari intervensi yang mungkin dulu lebih konfrontatif ke arah exit counseling yang lebih non-koersif. Fokusnya ke edukasi dan memberdayakan individu buat bisa berpikir kritis lagi. Kisah Hasan ini, seperti yang dia paparkan di sumber kita, jadi studi kasus yang kuat banget ya. Tentang gimana lingkungan yang terkontrol dan teknik manipulasi psikologis itu bisa mengubah seseorang. Ini bukan cuma soal kultus yang aneh atau eksotis aja loh. Memahami dinamika ini penting buat kita bisa berpikir kritis soal pengaruh di sekitar kita sehari-hari.
Jadi, apa nih intisarinya buat kita yang dengerin? Perjalanan Hasan dari seorang idealis jadi anggota yang terindoktrinasi, terus akhirnya bebas dan jadi advokat, ini nunjukin kerentanan kita semua pada manipulasi. Tapi juga nunjukin kapasitas kita yang luar biasa buat pulih dan berpikir kritis lagi. Betul, dan pengalaman satu orang ini bisa memunculkan pertanyaan reflektif buat kita semua. Gimana pemahaman mendalam soal mekanisme manipulasi yang dialami Hasan ini mengubah cara Anda melihat persuasi atau dinamika kelompok dalam hidup Anda sendiri? Bahkan dalam konteks yang mungkin kelihatannya biasa aja. Atau kalau kita balik ke idealisme awal Hasan yang jadi pintu masuknya, gimana ya caranya kita bisa mengejar tujuan mulia dan makna hidup tanpa jadi rentan terhadap eksploitasi serupa? Nah, itu pertanyaan buat direnungkan. Terima kasih sudah menyimak penjelajahan mendalam kita kali ini.